Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari adalah nama-nama hari akhir. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pada hari ini terdapat pada buku LKS Pendidikan Agama Islam halaman ke-19. Nama-nama hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat memiliki sebutan atau nama-nama lain. Penamaan ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran untuk menunjukkan betapa dahsyatnya dan besarnya peristiwa hari kiamat itu. Nama hari akhir yang pertama adalah Yaumul Hasrah, yang artinya hari penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzirhum yawmal hasrati idza qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Ayat ini memiliki tafsir, dan berilah peringatan kepada manusia, wahai Rasul, tentang hari penyesalan yang mana seorang yang berbuat keburukan menyesali keburukannya, dan seseorang yang berbuat baik menyesali kurangnya ketaatan yang dilakukannya, yaitu hari ketika buku catatan amal para hamba telah ditutup. Hisab amalan mereka telah selesai dan setiap mereka telah mendapatkan balasan amal perbuatannya. Sedangkan keadaan mereka dalam kehidupan ini hanya tertipu dengan dunia, lalai dari akhirat, dan tidak pula beriman dengan adanya hari kiamat. Nama hari akhir yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, yang artinya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzi utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fahadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Tafsir ayat ini adalah, dan di antara para nabi dan malaikat yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, dan sungguh kalian telah tinggal di alam kubur selama masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmunya, yang telah ada sebelumnya, dari mulai penciptaan kalian hingga kebangkitan kalian yang telah kalian ingkari. Akan tetapi kalian tidak mengetahui bahwa kebangkitan itu benar-benar terjadi, sehingga kalian pun mengingkarinya. Nama hari akhir yang ketiga adalah Yaumuddin, yang artinya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat yang keempat,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Ayat ini memiliki tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja dan penguasa pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa pada jiwa tiap-tiap makhluknya pada hari kiamat nanti. Dan pada hari kiamat nanti akan Allah balas semua perbuatan manusia semasa hidup di dunia. Yang berbuat baik akan Allah berikan kenikmatan di surga, dan yang berbuat jelek akan Allah berikan siksa di neraka. Nama hari akhir yang keempat adalah Yaumul Haqq, yang artinya hari yang pasti terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Naba ayat yang ke-39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Yang artinya, itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memiliki tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hari kiamat adalah hari yang nyata akan kebenarannya, di mana hari itu adalah hari yang layak untuk menerima balasan. Maka barang siapa yang ingin keselamatan pada hari itu dari siksa Allah, hendaklah dia menyiapkan hal tersebut dengan melakukan amal solih yang menjadikan Rabb-nya ridho. Nama hari akhir yang kelima adalah Yaumul Jami', yang artinya hari berkumpul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, yakni hari kiamat, yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Ayat ini memiliki tafsir, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada para nabi sebelummu, maka kami wahyukan juga kepadamu Al-Quran dengan bahasa Arab, agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan manusia-manusia lainnya di sekitarnya. Kamu memberi peringatan kepada mereka tentang hari berkumpul, yaitu hari kiamat, yang kehadirannya tidak diragukan. Saat itu manusia terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok di surga, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa yang dibawa oleh utusannya Muhammad. Dan satu kelompok lagi di neraka yang membakar. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama hari akhir yang keenam adalah Yaumut Tanad, yang artinya hari panggil memanggil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat yang ke-32, atau disebut juga surah Al-Ghafir ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad, yang artinya,
Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan pada hari saling panggil-memanggil. Ayat ini memiliki tafsir, yakni hari mereka saling panggil-memanggil dan meminta pertolongan, karena pada hari itu semua manusia melihat kengerian pada hari kiamat. Mereka akan memanggil keluarganya, teman-temannya, anak-anaknya dengan maksud meminta pertolongan agar bisa lolos dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Tetapi semua itu tidaklah berguna sama sekali. Nama hari akhir yang ketujuh adalah Yaumul Maw'ud, yang artinya hari yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yaumil maw'ud, yang artinya dan demi hari yang dijanjikan. Ayat ini memiliki tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi hari yang Allah janjikan akan datang, dan pada waktu itu amal perbuatan mereka akan dihitung dan dibalas, yaitu hari kiamat. Nama hari akhir yang ke-8 adalah Yaumul Fatih, yang artinya hari kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Yang artinya, katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Ayat ini memiliki tafsir, ketahuilah, pada hari kemenangan itu, yaitu hari kiamat, ketika setiap manusia akan memperoleh putusan dan balasan dengan adil, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir itu keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan untuk dikembalikan ke dunia supaya bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Nama hari akhir yang ke-9 adalah Yaumul Kabir, yang artinya hari yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir, yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat. Ayat ini memiliki tafsir. Ayat ini berisikan peringatan kepada kita para manusia untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan bertaubat dan menyesali semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal solih, maka insya Allah akan memberikan ampunannya kepada kita,
serta memberikan kenikmatan kepada kita dalam hidup ini, sampai ajal menjemput kita. Dan ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti, maka Allah akan memberikan balasan berupa pahala yang sempurna kepada kita atas pertaubatan yang kita lakukan dan atas amal solih yang kita perbuat semasa hidup di dunia. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, tetapi jika kalian, maksudnya kita manusia, tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka aku khawatir bahwa kalian akan mendapatkan azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat. Nama hari akhir yang ke-10 adalah Yaumul Asir, yang artinya hari yang sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzalika yauma'idzi yaumun asir. Yang artinya, maka itulah hari yang serba sulit. Ayat ini memiliki tafsir, maka apabila sangkakala ditiup, yaitu hari kiamat telah tiba, maka itulah hari yang serba sulit bagi siapa saja. Terlebih lagi bagi orang-orang yang kafir, yaitu yang keras kepala mengingkari kebenaran. Pada hari itu tidak mudah, keadaannya akan diliputi kesulitan yang dahsyat. Alhamdulillah, Pak Bagus berharap dengan materi pelajaran tentang mengenal nama-nama hari akhir, serta mempelajari tafsir Al-Quran yang berkaitan dengannya, semoga keimanan kita semakin bertambah. Semoga kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita benar-benar meyakini bahwa semua amal perbuatan kita selama di dunia ini akan Allah berikan balasannya di akhirat nanti, agar kita lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara. Selanjutnya adalah fase-fase yang berhubungan dengan hari akhir. Jadi anak-anak, sebelum kita nanti sampai pada alam akhirat, kita akan melewati fase-fase yang terjadi sebelumnya. Apakah itu? Fase yang pertama adalah alam barzakh, yakni alam pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Manusia yang telah meninggal dunia belum sampai pada surga dan neraka. Sebelum terjadinya kiamat, roh-roh manusia yang telah meninggal tempatnya di alam barzakh. Fase yang kedua adalah dibangkitkannya semua manusia yang telah meninggal dunia. Peristiwa hari kiamat terjadi ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil alaihissalam. Pada tiupan yang ketiga, seluruh manusia yang telah meninggal, baik yang ada di masa lalu atau masa akhir zaman ini, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju padang mahsyar. Fase yang ketiga adalah peristiwa dikumpulkannya seluruh umat manusia dari seluruh zaman, mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman nanti. Fase ini terjadi di sebuah tempat yang luas yang disebut dengan padang mahsyar. Fase yang keempat adalah peristiwa penghitungan seluruh amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Pada fase ini, Allah lah yang menjadi hakimnya. Semua amal perbuatan kita yang pernah kita kerjakan di dunia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, semuanya tidak luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase yang kelima adalah penimbangan semua amal perbuatan manusia. Jika amal kebaikannya berat, maka surgalah tempatnya. Namun, jika amal kejelekannya yang berat, maka nerakalah tempatnya. Fase yang keenam adalah hari pembalasan, yakni balasan yang diterima oleh manusia sesuai dengan berat timbangannya. Dalam fase ini ada dua tempat yang Allah jadikan sebagai tempat pembalasan, yakni surga dan neraka. Maka anak-anak, mari perbanyak ibadah sholat
dan amal solih lainnya agar kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari perbanyak istighfar dan taubat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kita terhindar dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin.